Oke, jadi aku kenalin diri dulu ya. Aku Coach Ika. Aku juga baru join di 8020, belum lama. Jadi tiba-tiba ditawarkan oleh Coach Ada, Coach Nana untuk sharing di sini. Sebenarnya sih mungkin lebih banyak ke pengen dengerin juga coaches yang di sini. Mungkin ada fisioterapis kemarin yang mau join juga. Jadi kita pengen bring up sedikit karena kita tahu bahwa selama masa pandemi itu pasti udah banyak problem yang terjadi di kehidupan kita yang menjungkir balikan semuanya dari yang mungkin dulu sibuk tiba-tiba nggak ada kerjaan atau mungkin yang tiba-tiba nggak ada kerjaan jadi sibuk banget. Pokoknya banyak deh hal yang terjadi dalam kehidupan kita gitu ya selama kemarin di masa pandemi. Nah, benar yang kata Coach Adet tadi sampaikan di awal gitu ya. Sekarang itu eh, tiba-tiba banyak banget orang yang butuh jasa kebugaran, baik dari mulai olahraga atau mungkin mau konsultasi soal makanan, soal nutrisi segala macam. Tapi yang unik itu belakangan ini aku banyak banget temuin mereka akhirnya uh, curhat juga gitu ya, dan menemukan bahwa banyak dari mereka sebenarnya problemnya itu di psychological. Jadi kayak di psikisnya mereka yang problem gitu. Nah, karena aku bercerita sedikit, jadi sebelumnya memang background aku di psikologi, jadi juga banyak menangani orang-orang yang mungkin punya problem gitu ya. Jadi rasa relate juga kalau misalkan mereka sharing atau cerita. Nah, di sini kepengen banget buka sharing session untuk pengen kenal juga dan pengen tahu lebih banyak. Mungkin coaches di sini punya pengalaman yang hampir sama atau mungkin pengalaman yang justru lebih, kalau kita bilang lebih bikin kita jadi nggak nyaman ya gitu. Nah, aku bertanya dulu nih buat coaches yang ada di sini gitu. Pernah nggak sih punya klien itu sampai kita tuh bingung mau nyusun waktunya tuh kapan, hari apa, sampai disusun kayaknya kok diselip-selipin nggak bisa gitu ya. Atau kalau nggak, pernah nggak sih Tunjuk sampai tangan. kebayang, pernah nggak sih kayaknya 24 jam tuh kurang gitu. Kayak ada nggak yang relate tuh kok pada ketawa kayaknya. Pakai Kayaknya kayak kalau emoticon bisa ya, pakai emoticon. Coba pakai kayaknya tuh emoticonnya, relate ayo. banget gitu ya. Tunjuk tangan tuh. Nah, tuh kan. Aduh, ada yang tunjuk tangan langsung relate banget. Oke, kali dong mungkin Coach Linda boleh dong share sedikit gitu ya, karena pernah punya pengalaman itu, boleh share sedikit kira-kira apa sih yang dirasain ketika merasa 24 jam itu kurang. eh aku kan ibu rumah tangga, ibaratnya ibu rumah tangga tulen, cuman aku juga ngerjain kerjaan kantor, aku bawa pulang ke rumah, ya kan? Nah, di saat aku untuk mengajar ini, aku juga tidak pernah punya waktu luang, pengennya banyak yang diajar, ya kan? Tapi apa daya, waktu pun tak bisa gitu loh. Kan harus masak, harus ini, harus itu banyak banget gitu. Jadi kalau aku misalkan request ada 32 jam mungkin mau aku deh. Memang waktunya kurang, ya kan? Kalau boleh request aku request deh. Kurang banget. Setuju. Bener, thank you banget Kak Lida udah sharing. So, mungkin itu salah satu contoh ya. Jadi kita kadang ngerasa kayak pengennya tuh ada waktu lebih untuk bisa ambil klien gitu. Karena kan jujur aku karena baru berkecimpung mungkin sekitar 3 tahun belakangan, 2 sampai 3 tahun belakangan baru coaching gitu ya. Lagi posisi begini tuh rasanya kayak kalau bisa tuh sebanyak klien sebanyak bisa, sebanyak mungkin itu diterima, sebanyak mungkin itu dibantu gitu ya, kayak kepengen banget gitu luangin waktu gitu. Cuman ada kalanya di satu sisi aku cukup cukup merasa berterima kasih dengan tubuhku sendiri karena entah dibilang baik atau enggak, tapi badanku ini cukup boleh dibilang itu dalam tanda kutip tuh nggak sering-sering sehat, sering nggak sehatnya dia muncul gitu ya. Jadi entah kenapa mungkin dari dulu sih sebenarnya, tapi sejak sibuk ngajar itu alert
di badan tuh jadi lebih aware banget. Jadi kayak kalau udah banyak over gitu ya sampai udah jam tuh kayak 24 jam kurang gitu tadi ya, itu rasanya tuh besokannya tuh kayak udah langsung yang pusing lah, yang tiba-tiba sakit perut lah, yang nanti tiba-tiba badan tuh kayak lemes semua gitu. Jadi kayak kalau kita bilang bukan psikosomatis juga ya gitu, karena kan eh nggak bacok bener. Itu dari ini kayaknya, dari emosi ya. Nah, jadi kayak istilahnya tuh banyak banget apa ya yang tiba-tiba tuh muncul gitu loh, kayak ya either baik dari mood lah gitu ya, emosinya tiba-tiba naik turun sendiri. Tapi kalau di aku yang efek adalah em, kesehatan. Jadi kayak kalau dibilang coach mah pasti sehat lah, namanya tiap hari juga olahraga gitu ya. Itu kayak tidak mencerminkan gitu ya. Baru latihan sehari sekali, olahraga kerja gitu ya, besok tumbang. Kayak kesannya tuh oh my god gitu, kayak masa sebegitunya sih gitu loh, nggak minta muluk-muluk, cuman mau nyelesain satu hari terus besok dengan hal yang sama diulang gitu. Jadi makanya kenapa dari situ tuh muncul gitu ya topik ini gitu, bahwa kadang kita nggak sadar bahwa nggak cuman badan aja sih secara istilahnya yang secara kelihatan ya kasat mata, kayak sakit lah, mungkin tiba-tiba flu atau mungkin tiba-tiba batuk. Kalau kemarin mungkin kalau mungkin virus COVID masih sering di antigen, kayaknya dikit-dikit kena COVID lewat lagi gitu kan. Saking antibody tuh naik turun gitu ya, apalagi gak menutup istilahnya nggak bohong ya, sejak kena COVID juga ya, kayak apa ya, efek di badan juga beda-beda gitu. Jadi itu muncul gitu ya, dan secara mental yang paling penting. Jadi di sini sih sebenarnya kalau sakit mungkin bisa minum obat sembuh ya. Tapi kalau dari segi mental itu menurut aku kadang kita nggak sadar bahwa badan kita tuh sebenarnya udah capek gitu. Nah, ada nggak sih teman-teman yang ada di sini tuh mungkin kalau tadi Coach Nane bilang gitu ya, kayak rasanya tuh sampai kalau misalkan udah too much seharian atau lagi banyak kerjaan itu emosi tuh naik turun gitu ya, kayak kayak senggol bacok bener deh. Terus tadi kok sadar yang ngetik ya dari itu tadi ya, kalau saya kayak kayak capek tapi mau cerita sama siapa, mau ngomong sama siapa, kayak mau minta bantuan tuh kayak nggak ada gitu loh siapa yang bisa bantuin. Kalau bisa kayaknya aku membelah diri jadi Naruto ya, jadi coaching 100. Bantu sama kayak tadi ya Coach Linda bilang gitu. Kalau bisa aku membelah diri. Jadi ada yang masak, ada yang ngurusin anak, ada yang ngurusin. Nah, ini kayak saatnya butuh bercerita ya buat teman-teman di sini yang mungkin coaches mau sharing kalau misalnya dari segi ya kita secara nggak sadar kadang ya, ini yang paling seru nih kalau kayak gini nih, diajak ngobrol tiba-tiba keluarlah semuanya. Mungkin ada yang mau sharing gitu secara, kalau kita bilang secara mental ya, kalau misalkan tiba-tiba ngerasain naik turun, apalagi kalau biasa kalau cewek-cewek pas lagi PMS, nah makin tuh jadi. Mungkin ada yang pernah ngalamin gitu, maksudnya sampai entah kenapa tuh kayak apa-apa tuh pengen marah, atau mungkin entah kenapa tuh sampai kayak aduh capek banget nangis pun nggak bisa gitu ya, atau kayak cari orang tuh nggak ada siapa yang bisa bantuin, kayak udah hopeless banget tinggal dia bisa bantuin gitu ya, atau sampai ngerasa eh kadang bisa ngerasa kayak apa ya, sedih, bukan sedih ya, kayak kok kayak ngerasa kita tuh kurang, kayak aduh kok waktunya nggak kurang ya, nggak bisa bantuin klien ini, kok kayaknya aku nggak bisa terima job dari tambahan dari si A karena waktunya udah kurang gitu, jadi kayak berasa nggak nyaman gitu ya. Oh, waktu bersama keluarga, wow. Koconi nih ya, Koconi. Baik. Boleh dong Oh, sampai sharing sekarang. coach. Abah, ayo Bah. Waduh, sisa selanjutnya latihan. Oke. Jadi prioritas ya berarti ini di sini ya. Nice one. Oke.
So, yes, sebenarnya sih itu yang kita perlukan ya. Kalau misalnya ini memang prioritas mana yang dipentingin, mana yang harus dibuat nanti, mana yang misalnya ya udahlah mau nggak mau kita butuh uluran tangan orang lain untuk bantuin gitu. Nah, tapi ada satu cerita yang menurut aku juga cukup unik kalau aku bilang. Ini salah satu klien ya, kita nggak ngomong cuma coaches aja, ternyata mereka tuh makanya kenapa aku bilang banyak problem psikologis yang muncul gitu. Nah, eh ada satu klien yang baru banget aku bantu gitu ya. Jadi dia urus anak, tapi dia sebenarnya ibu rumah tangga, dia di rumah urus anak ya. Kemarin itu dia ikut program, jadi di dalam program itu istilahnya mirip kayak behavior coaching lah ya. Jadi dia mau bantu dari segi makan, nutrisi, terus dari segi olahraganya, sama dari segi hari-harinya ya, cara atur waktu segala macam. Yang bikin aku surprise adalah ketika kita ngomongin soal nutrisi. Kemarin kita nanya, pagi udah makan belum, udah sarapan belum, makan apa segala macam. Terus biasanya makan, biasalah ya tanyanya ya, makannya karbohidratnya biasa apa, protein apa, bla 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 bla, sampai kita nanya, biasa makan buah atau sayur nggak? Dia bilang, aku kalau sayur makan apa aja lah yang ada di sisa kemarin. Biasanya dia gitu bilangnya. Jadi kemarin malam sisanya apa, pagi kita makan buat sarapan. Kalau buah, terus dia bilang gini, buah, oh iya ya, kayaknya aku jarang makan. Seminggu mungkin bisa dihitung dengan jari kapan aku makan buah. Padahal tiap pagi aku tuh selalu beli buah, aku potong buat suami, buat anak-anak, tapi aku gak pernah makan, kata dia gitu. Sisanya masuklah ke kulkas. Terus aku tanya, lah kok nggak dimakan? Terus dia baru sadar, oh iya ya, kenapa aku nggak ambil buat aku makan? Tuh kayak, aduh gitu, kayak kadang tuh ngeliat kayak, aduh kok sampai sebegitunya gitu. Even kayak dia nggak sadar bahwa dia nggak ambil buat diri dia sendiri gitu. Dia kasih buat suaminya, dia kasih buat anaknya, tapi dia lupa bahwa diri dia sendiri itu butuh kayak gitu. Jadi ini salah satu contoh sebenarnya sih yang istilahnya itu membangunkan aku gitu, bahwa kadang bisa aja kita tuh lupa gitu. Sama dengan halnya mungkin latihan gitu ya. Kadang kemarin lagi sibuk-sibuknya, banyak beberapa klien juga nanya, oh Coach Ika mau pasti rajin latihan segala macam. Terus habis diinget-inget, kayaknya kemarin udah sebulan gak latihan. Gak ada latihan sama sekali. Pagi ngajar, siang ngurus rumah, bla bla bla, malam pergi. Kadang pulang sampai rumah jam 9:30 10 kalau aku pulang dari Pluit, karena ada ngajar satu company di Pluit kan. Jadi kayak udah muter ke sana kemari gitu, terus baru sadar, oh iya ya, udah sebulan aku nggak latihan gitu kan. Membership di gym udah nganggur, kayak jadi donatur gitu kan. Jadi kayak aduh Nanam gitu, kayak saham kamu. sedih. Bener, bener Nggak banget gitu apa-apa, ya, kayak bagi udah rezeki, kayak bagi rezeki. aduh gitu ya, bener bagi rezeki. Sama aja dong, kesini keluar lagi. Jadi kayak di situ tuh bener-bener kayak ngebangunin banget, kayak ternyata tuh tanpa kita sadarin, kalau kita jalanin day by day karena badan udah terbiasa, kadang kita nggak ngerasa bahwa ada yang hilang, kalau kita bilangnya. Ada yang hilang dari kebutuhan kita mungkin, ada yang hilang dari secara apa ya, psikis lah kalau kita bilang ya. Karena kadang mungkin saking kurangnya waktu, kadang kita lupa gitu. Kalau ditanya, siapa yang di sini masih sering ke bioskop nonton gitu, kayak nggak pernah kayaknya, nggak ada waktu buat nonton gitu kan. Siapa yang di sini masih sering, mungkin kalau spend time kayak ini ya udah Netflixan gitu ya. Siapa yang masih sering Netflixan di rumah, masih bisa duduk nonton Netflix, Netflix and chill ya. Biasa kalau Sabtu Minggu Sambil saya makan, ngapain? Netflix and chill, duduk sambil nonton makan, makan. baru Netflix. Iya, bener. Netflix and chill. Bahkan kayak kadang hal sesimpel kayak gitu tuh nyelip-nyelip banget gitu ya. Maksudnya kayak kadang kita perlu memperhatikan gitu. Apa sih sebenarnya yang agak hilang dalam diri kita gitu ya. Kadang kalau kita bilang, kalau stres tuh, aku stres coach gitu ya. Kadang jujur badan itu belum tentu kita bisa ngomong kayak, aku stres, aku depresi atau apa gitu ya. Karena
hal-hal kayak gitu tuh munculnya semua dari perilaku gitu, kayak dari badan. Kayak misalkan kalau udah stres atau udah capek kayak gitu ya, biasanya tuh dari sakit gitu. Nah, aku pengen ajak teman-teman atau coaches di sini semuanya buat aware gitu. Kira-kira coba diinget-inget lagi gitu ya. Jalan-jalan ke pantai, bener. Kayaknya banyak yang listnya tuh kayak banyak yang hilang gitu ya. Mungkin boleh loh kayak dicoba, aku memberikan waktu untuk kayak mindful sebentar. Coba diingat-ingat gitu. Kira-kira ada apa sih yang hilang atau apa sih yang kemarin itu kayak belum 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 kesampaian gitu, atau mungkin yang dulu udah jadi kebiasaan sejak mulai sibuk kayak udah nggak pernah lagi tuh dilakuin gitu, padahal mungkin itu hobi gitu ya, udah melekat di dalam tubuh tapi hilang begitu aja gitu, kayak nggak pernah dilakuin lagi, atau mungkin bahkan udah lupa kalau dulu pernah punya hobi itu bahkan gitu ya. Ada nggak yang tiba-tiba kayak hilang, ada yang udah Aku lama deh, kita tuh aku nggak deh. boleh. Ayo yang lain. Ntar biar siapa tahu apa ya gitu ya. Iya, Yaudah, sambil aku menunggu. banyak yang hilang. Jadi kalau aku tuh ya dulu tuh kan karena stres banget. Nah tapi dulu tuh stres karena saking gak ada kerjaannya, jadi bawanya emosional gitu ya. Sebenarnya kekurangannya dulu adalah realisasi diri gitu, self actualization. Ya, ini udah dapat ceritanya aktualisasi dirinya. Tapi ya benar kata Ika, jadi ya banyak yang hilang juga. Tapi nonton di bioskop biasanya dulu tuh ya kalau misalnya aku nonton di bioskop sama suami aku tuh ya kita bisa back to back loh. Jadi kayak like literally semua film yang ada di bioskop tuh pasti yang udah gue tonton semua. Jadi kayak udah nonton ini belum, udah, kecuali film horor gue nggak nonton. Tapi semuanya tuh dulu back to back ya. Every weekend we always go out for movies. Itu definitely. Terus udah gitu apalagi ya yang hilang kayaknya waktu cooking time sama anak-anak aku deh, karena mereka kan suka kayak baking gitu, itu hilang tuh, udah lama aku nggak ngelakuin itu. And then, oh my god, that's a lot. Terus apalagi ya, kalau makan di restoran masih kemarin kebetulan baru aja, tapi it's like sekali dalam 3 bulan or something. Sudah tidak pernah ngumpul-ngumpul sama temen lagi. Sudah banyak banget, oh my god. Udah nggak pernah baca buku yang bikin aku enjoy lagi, karena aku rasa kayak oh my god, I've read, kan kita juga ambil sertifikasi ya, jadi kalau misalnya emang ada waktu untuk baca buku, kita ambilnya yang baca yang untuk sertifikasi, untuk nambah knowledge. Aku padahal dulu aku bisa ngabisin Twilight cepet banget, Harry Potter pun saya baca. Kok sekarang nggak ada sama sekali, ngelihat buku aja gue udah enak jadi ya no. Cukup. Banyak loh gitu. Yes. Itu Banyak Aduh, ya. out of many things kayaknya masih banyak, tapi coba yang lainnya mungkin mau sharing juga. Ada yang ngetik nggak nih? Ada yang ketik ya. Ada yang ngetik nggak nih? Berarti Ya, gue doang mungkin dong yang benar. salah ya. Sorry, mungkin kalau saya belum ini aja rasanya sih. jadi kurang waras sendiri nih nanti. Enggak dong. Pasti mungkin karena ini aja sih ya coach, kayak pasti ada beberapa yang kadang tuh balik lagi. Setelah tidak kita sadari sebenarnya itu sesuatu hal yang mungkin karena rutinitas, jadinya ketika itu di-replace dengan hal yang lain, kita nggak merasa itu hilang gitu. Jadi kayak ke-replace sama hal yang baru, atau mungkin rutinitas yang baru, atau mungkin kebiasaan yang baru gitu ya. Sama halnya dengan dari proses, mungkin awalnya cuman kliennya satu, punya sisa waktu banyak, terus nanti nambah makin banyak gitu kan, atau mungkin kerjaan yang lain yang numpuk segala macam, jadi kayak ke replace aja gitu satu dengan yang lain. Cuman baik lagi sih di sini tujuan aku adalah kepengen coaches itu jangan sampai lupa gitu sama diri kita sendiri gitu ya. Mungkin Kayak gini, mulai Kak, gue yes, pengen nanya justru nih boleh. sebenarnya gue sempet kayak cemburu gitu ya, cemburu sama orang-orang yang
wah gila nih fresh graduate gitu kan, atau enggak yang wah lo nggak punya anak gitu, jadi lo masih bisa ngajar klien banyak gitu ya kan. Kebetulan coach gue kan yang nggak punya anak gitu, jadi gila lo ya bisa sehari kayak gitu ya. Tapi kan gue tidak tahu, Setuju. iya, gue tidak tahu ada apa di balik itu gitu loh. Makanya gue mau nanya nih yang cabor-cabor ini gitu ya. Kalian gimana? Apa kabar? Soalnya nih kejadian nih, ada satu coach di 8020 si Arsinar, dia tuh jomblo, jomblo. Kayaknya waktunya cuma buat diri dia dan gym gitu ya. Tapi kan gue kalau ngasih klien ke dia tuh yang mikir ya, nanti overload nggak ya? Terus hidup dia gimana gitu loh. Terus tadi barusan itu yang biasanya gue pikir coach itu rebutan klien, ini malah oper-operan klien. Ya udah deh kalau bisa yang lain dulu deh. Terus kayak gue melihat ada tanda-tanda, oh my god, ini coach kita overload ya gitu kan. Nah mungkin nih buat yang jomblo-jomblo atau belum punya anak pengen denger ceritanya. Kalian tuh gimana? Soalnya kalau emak-emak kan kayak udah stereotip nih, mama sibuk, anaknya wah gitu. Yang jomblo-jomblo gimana gitu loh. Apa kabar ya? Apa Iya kabar? gitu yang terutama yang olahraga ya ampun, ini hidup kalian tuh di lapangan kayaknya. Tapi Gimana? bener sih, salah satu coach di tempatku juga ada yang begitu sih. Kayak YOLO banget, tiap hari sih yang ngajar pagi sampai malam. Everyday dari Senin sampai hari Minggu. Kayaknya aku tahu deh siapa. Ya mungkin Tiap datang pasti ada dia. ya Setiap kayak apa datang pasti ada dia. Risha, apa Gita gitu, masih Iya, jomblo coba kan ya, di belum merit kan ya? Boleh, boleh, Gimana? boleh. Boleh diceritakan. foto CP yang belum married CP coba tunjuk tangan, kita tunjuk karena Daripada ini aku menarik juga ya Mak apa ya. Kalau kita kan soalnya ngiri berprasangka, gitu, kayak kita envy ya Mak. iya kita cemburu gitu loh, tapi nggak tahu di balik Heeh, itu. heeh. Gimana tuh? Coba nih, ini coach kita ya, tadi coach kita ya. Iya. Coba kita undang nih coach kita. Nah, saya oke, silakan coach kita. Halo coach, kan aku ngajar baru setahun ya, tahun terus emang sebenarnya jadwal ngajarnya Senin sampai Minggu full coach, karena Sabtu dan Minggu aku isi ngelatih klub renang di Senayan sama ada klub Nautilus di Kodam Bintaro gitu. Tapi karena yang punya mengerti dan seumuran, jadi aku bilang, Kak, aku kalau minggu ini capek, aku mau pergi kemana. Jadi setiap minggu kadang udah, misalkan sebulan aku bisa izin 1 kali buat aku ikut open trip. Kayak misalnya aku ke pulau, kemarin naik Gunung Parang, apa gimana. Jadi kayak itu buat ngurangin stres sih kayaknya. Kayak baru kan maksudnya kaget kalau waktu atlet kan cuman kayak lingkungannya itu aja. Terus kita di camp kan biasanya. Terus emang biasanya liburnya cuma hari Minggu, dan hari Minggu itu ke mall tuh udah wah banget buat liburan kita gitu ya. Apalagi pas kalau nggak ada liburan sama sekali, waktu itu tesnya di Sukabumi, kita ke Indomaret aja udah bahagia banget Kak. Kayak cuman beli kopi ke Indomaret, terus kayak udah ngobrol aja di situ, duduk, udah balik lagi ke camp kayak gitu. Jadi kayak pas kerja, oh kayak gini ternyata kerja nggak beda jauh, tapi ya mulai diatur Sabtu Minggu kayak, Kak izin ya, aku mau open trip, jalan kemana, apa gimana gitu, coach. Gitu. Oke. Thank you Gita. Thank you, coach kita. Kayak mungkin memang ini ya, karena masih punya waktu banyak lah ya. Balik lagi gitu, kita bisa relate kayak mungkin karena benar juga sih kata Coach Sony ya, kalau misalkan ini memang kita perlu memprioritaskan gitu, mana yang kalau kita taruh lebih awal, kemudian jam mana duluan gitu ya, mungkin klien mana yang kita prioritaskan, kayak misalkan mungkin ada klien-klien yang memang membutuhkan, misalnya yang habis lepas dari fisioterapi dia harus dibantu, atau mungkin teman-teman, atau mungkin yang memang sudah berusia lanjut misalkan kayak gitu, jadi kan memang ada yang bisa kita prioritaskan juga gitu ya. Nah, kalau misalnya buat buka Ada dari sharing coach lagi Sony nih nih. gitu. Oh iya boleh, Ada yang chat dari coach boleh, Ini coach Sony boleh. bisa itu nggak? Bisa unmute Iya, nggak? Mungkin mau berbagi tipsnya, monggo silahkan. boleh dong. Bapak, lagi bisa nggak? Lagi. Atau mau sharing di chat? Oh, Oh, nah ini masih dia nih. ini Oke, ya. let's go. Bisa? Sorry lagi
level coach. Oh, Oh oke gitu, oke. oke. Ya udah berarti aku Hati-hati bacain di aja chatnya ya. jalan. Oke. Jadi Coach Sony tadi bilang, sebentar aku remove dulu. Tadi Coach Sony bilang, aku bacain dulu. Selama ini, selama prioritasnya nggak berubah, dan ngajar itu lebih banyak dikasih batasan kayak Senin, Rabu, Jumat, terakhir ngajar jam 5, Minggu sama sekali nggak ngajar. Nah, itu dia tuh. Itu kalau misalnya I dari see. Coach Sony. Tapi ini menarik juga loh. Maksudnya aku pengen, kalau aku sendiri, actually I wanna ask like dari ibu-ibu lainnya ya. Sebenarnya saya lebih tertariknya cuy. Karena berhubung saya juga ibu-ibu gitu ya. Yang punya anak di rumah. Apalagi yang kerja ya kan, anggap aja kalau misalnya misalnya kayak Nana budak korporat gitu, misalnya kalau saya bikinin workshop gitu ya, bikin presentasi and so on bla bla bla, sosial media itu buat saya sendiri gitu, anggap aja itu kerjaannya saya gitu. Like aku sometimes bingung loh, waktu itu even sama Nana gue spotlight aja Ini si Nana ini saya suka bingung, jujur. Nak, lu kapan istirahat sih, Nak? Masa lu bilang bikin modul refreshing gitu? Kan gue bingungnya gitu. Like, how in the world do you manage buat ngurusin anak, jadi coach, jadi budak korporat, dan Nana nih yang bantu sistem di 80-20 loh guys, tuh Nana yang bikin. Dan orang bilang kayak, lu kapan tidur sih? Gue bingung, Mak. Gimana, Mak? Coba boleh sharing nggak? Atau Oke, mungkin itu gini. struggle buat lu sebenarnya, coba deh. Ini struggle, Mak. Cuma gini, mungkin ini tips juga ya. Kalau di budak korporat tuh ada yang namanya istilahnya itu memadamkan api, firefighting, kayak pemadam kebakaran gitu ya. Jadi ada masalah, urgent, padamin. Masalah, urgent, padamin. Itu namanya firefighting gitu. Nah, it's not bad gitu, karena dia memadamkan api gitu ya, jadi menghilangkan bahaya. Tapi kalau terus-terusan kan kamunya burn out gitu. Nah, kalau di konsep budak korporat tuh ada yang namanya apa ya istilahnya gue lupa. Pokoknya sebelum api datang dicegah gitu loh. Jangan cuma dipadamin gitu ya. Istilahnya gue lupa apa. Jadi sebenarnya yang gue lakukan sehari-hari itu instead of memadamkan api, itu kayak membangun parit supaya api tidak gampang masuk gitu. Contohnya apa? Misalnya di 80-20 gitu ya. Kan klien masuk apa segala macam, udah deh gue nggak mau apa ya bingung lagi gitu loh, gue maunya apa-apa template otomatis autopilot, ya udah bikin sistem gitu. Habis itu 80-20 gitu, masalah duit pembayaran hitung-hitungan akuntansi segala macam, oke gue nggak mau repot, gue nggak mau kayak pakai buku kasbon, gue beli software accounting 300.000 yang udah otomatis dia kayak oh profitnya segini udah kayak gitu, tinggal input profit gitu kan. Terus apa lagi? Gue memisahkan antara HP Mimin 80-20 dan HP gue itu. Itu ya. Jadi kalau semua inquiry masuk ke gue kan bubar jalan tuh ya. Ini ada urusan kantor sama urusan 80-20 segala macam bubar itu udah. Ya udah HP gue pisah gitu kan. Terus apa lagi? Oh, gue udah bilang bos gue kalau datang pagi ke kantor gue ngajar dulu. Jadi bos juga nggak akan kerecokin gue gitu. Jadi jadwal gue adalah gue kantor jam 8 sampai jam 5, jam setengah 7 tuh gue udah nyampe kantor, ngajar dari ruang meeting. Dan karena gue bilang ke bos, dia nggak akan ganggu gue. Dan karena klien-klien gue kebanyakan nggak perlu barbel atau apa yang aneh-aneh, gue masih bisa ngajar dari ruang meeting. Tuh. Terus apa ya? Ya memang sejak kliennya banyak, gue mulai agak memilih klien gitu ya, yang bisa oper gitu, gitu kan. Ya, Lu aja gitu. sampai sekarang, iya kayak gitu kan. Ya awal-awal kan kayak ya awal-awal jadi coach tuh, wah ada klien ini tanganin, ada klien ini tanganin, lama-lama masih bisa orang lain yang nanganin nggak? Kalau bisa orang lain gitu kan. Akhirnya memang klien yang ke gue adalah yang memang orang lain nggak bisa tanganin gitu. Misalnya kayak kebutuhan khusus gitu kan. Ada
kelainan psikologis gitu kan. Gue mau oper ke siapa? Coach Dibia juga full slot gitu kan. Gitu. Terus apa lagi ya yang komorbid gitu, gue mau oper ke siapa? Gitu. Relate. Kan juga oke untuk dilatih online karena aku juga nggak punya gym kan. Jadi ya aku nggak punya gym, gimana? Aku hanya punya keahlian gitu. Ya itu sih. Ya mungkin tipsnya summary-nya adalah instead of memadamkan api, bikin parit gitu ya untuk mencegah api datang. Dan yang kedua, kalau sudah mulai full slot, either mungkin lo berteman dengan sesuatu teman-teman yang bisa lo oper-oper, atau lu mengembangkan orang lain supaya bisa dioperin lain. Ini kita buka rahasia aja ya dari 8020 ini sebenarnya, guys. Itu tuh ini yang bikin parit sebenarnya. Jadi waktu itu ada banyak request yang datang. Awalnya tuh aku sama Dibia doang ya. Aku sama Dibia doang. Oke. Gue full slot nih. Dip, gimana ya, Dip? Gimana Dip, enaknya Dip, gimana Dip gitu. Terus udah gitu akhirnya kita kepikiran, apa kita bikin online platform aja ya. Karena itu kan masih COVID ya Mak ya waktu itu ya. Nana belum join waktu itu. Jadi masih aku sama Dibia doang dan we have no system at all. Cuma saat itu udah kepikiran, oke kayaknya memang mesti udah mulai bikin tim nih. Soalnya dari aku sendiri udah nggak mungkin handle lagi dan aku memang kan spesialisasinya mau yang memang bukan dibilang special population ya, sebenarnya general population, cuma they have a special way aja gitu. Ya nggak sih Mak ya kalau bilang ya? Iya. They have a special way aja gitu. Jadi pada akhirnya 8020 itu dibangun asli kayak biar bisa ngoper klien gitu maksudnya. Terus tapi lama-lama jadi kayak kita it's apa ya sangat 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 menyenangkan ya kita bisa berbagi bisa misalnya saling belajar bareng-bareng nih kayak gini nih kayak Ika sharing session tapi kok menarik juga ya lama-lama akhirnya baru lahir rumah 8020 and so on bla 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 gitu ya Mak ya. Cuma ya kalau mau buka rahasia sebenarnya ini membikin parit 8020 pas banget aja simbolnya di luar ada lingkarannya. Oke. Baik, gitu kurang lebih. Oh, ada Pak Sony nih bagus. Makasih. Mitigasi problemnya bagian dari konflik manajemen. Iya, Pak Sony bahasanya. Ya ampun, itu dia. Konflik manajemen. Dari gue. Pencegahan. Oke. Gitu. Mantap. Alright, mantap. Kayaknya mungkin udah banyak yang terbiasa ya dengan berbagai banyak tantangan di luar sana. Mau nggak mau harus usaha untuk nyelesainnya gimana. Itu udah pasti sih. Aku yakin kita pasti punya problem solving masing-masing gitu ya. Gimana cara menyelesaikan. Cuman balik lagi yang pengen aku tekanin dari sharing session hari ini adalah jangan pernah kita lupain diri kita sendiri gitu. Coba ingat-ingat lagi, kayak cari-cari lagi kira-kira ada nggak sih hal-hal yang sesimpel itu tadi ya kayak ibu klien aku yang even dia lupa makan buah tapi yang lain dikasih semuanya gitu. Jangan sampai kita sampai di titik di sana gitu. Karena kalau misalnya sudah sampai di titik sana tuh kadang kita bisa lupa dengan diri kita sendiri gitu ya bahwa oh jangan-jangan bahkan kita pernah lupa saking sibuknya seharian kayak iya gue belum mandi seharian gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jangan sampai gitu. Jadi aku pengen bantu teman-teman untuk cari lagi bikin self awareness sih sebenarnya di dalam diri kita gitu. Aware kalau kapan kita tuh merasa capek sama yang sampai disampaikan sama Coach Nana gitu. Kapan kita merasa butuh kayaknya udah gak sanggup kita harus oper klien ke orang lain gitu ya. Kapan kita tahu bahwa kita memang cuma dikasih waktu tuh 24 jam, even gak penuh gitu ya karena kita pasti ada waktu untuk tidur gitu ya karena ya jangan sampai gitu ada amit-amit gitu ya kadang kan aku pernah baca berita gitu dokter jantung meninggal karena serangan jantung nah itu kan gak lucu gitu ya jadi agak sesuatu itu beritanya gitu jadi jangan sampai gitu ya istilahnya kita as a coaches yang educate teman-teman di luar sana bantuin teman-teman di luar sana untuk hidup lebih sehat jangan sampai kita lupa gitu dengan hidup kita sendiri bahwa kita tuh juga harus hidup sehat gitu olahraga juga makan juga dan yang pasti
kualitas tidur. Jangan sampai karena istilahnya tadi ya 24 jam kurang, jangan nyolong waktu tidur gitu ya. Karena tidur itu sangatlah penting gitu. Jadi jangan sampai kita over dengan diri kita sendiri. Begitu. Mungkin ada yang mau sharing lagi, aku banyak dapat insight juga, time management ya, kasih prioritas juga gitu. Jadi buat teman-teman yang eh mungkin kalau aku mungkin sama ya lagi happy-happynya gitu, kalau bisa semua klien aku ambil gitu Langsung ya, tutup tapi pintunya biar nggak akhirnya sadar masuk. sadar kalau oh ternyata tuh eh gak bisa gitu ya, waktunya udah habis. Dan apalagi klien kadang request selalu sama ya, jam berapa, jam 8 jam 9 pagi dah gitu, atau malam setelah office hour jam 5 jam 6 sore, which is nggak mungkin kita ngajar mereka di dalam satu waktu yang sama gitu. Jadi ya memang perlu kita itu benar-benar membagi semuanya supaya kita as a person itu tetap bisa mencapai self actualization tadi kalau kata coach Adel ya, tetap bisa mencapai apa yang ingin kita capai, tetap bisa terus berkembang, dan kita bisa tetap terus hidup sehat gitu. Ada chat nih dari Coach Sony lagi nih, Coach Ika. Yes. Buat saya sampai hari ini ngajar itu, jadi diterapkan batasannya. Buat saya sampai hari ini ngajar itu 1 puas, kedua yaitu adalah cuan. Nah ini kan gampang kuantitatif ya, jadi batasannya akan jelas jika kita mau dapat berapa per bulannya. Betul juga ya. Tergantung juga nih. pengeluaran bulanan kalau gitu kerjaannya. Betul ya. There you go. Nice, thank you so much buat teman-teman yang udah sharing, yang udah hadir malam ini. Aku mau say thank you, udah dikasih kesempatan juga buat sharing. Udah mau dengerin juga curhatan masing-masing. Mungkin belum ada waktunya semua curhat, tapi setidaknya kita bisa mengambil apapun yang pernah bisa kita ambil dari pengalaman teman-teman yang lain yang ada di sini. Ada yang chat lagi kayaknya, ada Coach Evelyn ada chat ya? Iya betul, ada chat nih dari Coach Evelyn. Saya pernah ngalamin masa-masa sampai menjawab pertanyaan klien aja udah kesel. Kok nanya terus? Sampai akhirnya sadar bahwa saya lupa tujuan awal untuk bantu orang lain. Nah tuh Coach Evelyn nih. Coach Evelyn boleh cerita, Coba boleh sharing diceritain, sedikit. boleh. Ya, itu sih apa ya, masuk ke kerjaan saya dulu sih ya. Kalau sekarang sih udah enggak. Cuman maksudnya dulu itu tuh saking penuhnya karena kita kan apa ya, ngejawab chat itu kan tiap hari gitu kan ya. Bahkan dari pagi sampai malam gitu. Apa klien-klien yang jumlahnya puluhan gitu kan, hampir setiap hari mereka pasti chat gitu. Dan ya bayangin aja di depan HP gitu ya, terus aja gitu kan. Kadang-kadang ketika si A misalnya nanya, oke kita jawab, terus si B nanya kita jawab, si C nanya kita jawab, nanti balik lagi si A gitu kan ya. Sampai udah nyampe ke titik capek banget gitu ya ini. Ngejawab mereka aja juga udah mulai asal gitu ya, jadi udah nggak pakai hati lagi gitu. Dan sampai satu ketika ya sadar, loh saya kan ngelakuin ini kan sebenarnya untuk ngebantuin orang lain gitu, tapi ketika mereka bertanya mereka butuh bantuan, kenapa kita nggak lakuin itu dengan sepenuh hati gitu kan. Nah kalau kita terlalu penuh ya nyampe pada saat tahap-tahap seperti itu gitu. Oke. Thank you Coach sudah sharing. Yes, sama ya, kayaknya pengalamannya kurang lebih pasti mirip-mirip. Pasti ada sesuatu hal yang akhirnya membuat kita tuh apa ya, secara nggak sadar tuh karena kita burn out saking banyaknya atau saking eh apa ya, terlalu semua itu. Kadang kalau klien aku tahu sih pasti pertanyaan kurang lebih mesti mirip-mirip. Tanyanya pasti sama gitu ya, kayak kenapa semua nanya itu pertanyaan yang sama, kadang juga kenapa sih harus ini, tapi ya itu balik lagi gitu, jangan sampai hal-hal seperti itu bisa buat kita tuh lupa gitu ya, lupa akan diri kita sendiri bahwa oh ternyata itu udah membuat kita tuh capek gitu, bahwa ada tanda-tandanya sebenarnya gitu, badan tuh akan kasih tanda apapun itu. Jadi itu
aware sama diri kita gitu ya. Jangan sampai kita yang educate teman-teman di luar sana untuk hidup lebih sehat, kitanya yang lupa gitu untuk menjalankan hidup yang sehat. Alright, ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau ada lagi yang mau Aku. sharing? Ini karena nggak tahu mungkin yang lain pernah ngalamin nggak ya. Syukuri sih dengan support system ini udah akhirnya cukup ke-address ya kalau dari aku sendiri ya. I do find myself dulu, dan mungkin kadang-kadang kalau aku ngelihat teman-teman coaches lainnya, kalau aku tuh kisaran di sampai batasan setahun yang lalu ya semenjak kita itu lah, suka ngerasa kayak very inferior sekali, sangat inferior. Ngelihat yang lain, wah gila ya dia ngambil sertifikasi ini nih, wah gila dia pinter banget ya, wah gila keren banget ya. Terus jadi kayak you feel like, aduh aku tuh belum cukup sampai sana nih gitu. Jadi kita kan ngajar klien kan udah makan waktu ya gitu. Nah kadang tuh untuk mengambil suatu ilmu itu menjadi kayak sebuah another pressure secara nggak sadar gitu, kayak oh ini kan buat mengembangkan diri saya gitu, ini me time saya gitu. But at the end of the day, tunggu dulu nih, Anda stres nggak gitu? Ya kan, jadi kayak aku lebih address-nya ke rasa yang inferiority-nya itu loh. Jadi gimana kita nyari sana nyari sini, nyari terus cari terus, yang pada akhirnya secara nggak sengaja ya burn out gitu. Aku cuma mau share itu, mungkin coaches yang lain ada yang relate nggak sih yang punya perasaan kayak gitu, because I did like about setahun yang lalu, sampai akhirnya ketemu support system yang emang mesti nabok kepala saya satu-satu, Adelia gitu kan ya. You just stick to the basics, ada gitu. Ditabok akhirnya. Nah, mungkin teman-teman lain ada nggak sih yang ngerasa seperti itu? Karena sejujurnya aja untuk situ aja itu kayak manjat keluar lubang kayak gitu sih. Kalau Ada Coach Dibia saya angkat mungkin aku tangan cuma tuh. pengen teman-teman ngangkat suara aja. Ada nggak? Iya nih makanya. Dibia, Coach Dibia silahkan angkat Dibia. tangan. Halo. Hai Coach. Halo, maaf Pak baru Guru, bisa silakan nyambung Pak gitu. Guru. Iya, jadi sebenarnya ya kalau tentang yang dari omongan Adel ya, itu manusiawi lah kalau misalnya kita selalu merasa kurang, kita selalu sering merasa seperti itu gitu ya. Sebenarnya salah satu mindset atau trik yang bisa kita lakukan adalah, menurutku sih salah satunya adalah dengan gimana klien-klien kita merespon terhadap atau memiliki perubahan, mencapai perubahan dari latihan dengan kita. Itu aja sebenarnya. Tolok ukur utama kita sebagai coach kan sebenarnya itu. Nggak masalah sistemnya apa, nggak masalah ada coach yang lebih pintar atau lebih jago, nggak masalah. Yang penting yang di depan kita, klien kita itu seperti apa. Itu aja tolok ukurnya sebenarnya. Gitu. Ya dulu Terus, saya ditabok sama Dibia ceritanya. Adelia. terus kalau dari tadi ceritanya Coach Evelyn ya, ya wajar sih kalau kita kerjanya, terutama kalau di dunia online coaching dengan klien yang banyak, ataupun ya coaching apapun lah, coaching online maupun offline dengan klien yang banyak, yang memang berhubungannya secara nggak hanya secara latihan, ketika latihan doang, tapi juga dalam sisi sudah masuk ke ranah personal gitu. Maksudnya ada waktu dia bisa WA, ada waktu dia bisa kita sebagai coach menerima pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Jadi yang paling penting sebagai coach ketika sudah mencapai itu adalah setting boundaries gitu. Kasarannya gini sih, kalau ada coach yang sudah seperti itu, sebenarnya kan sudah bottleneck gitu loh, sudah mulai penuh gitu. Nah, ketika sudah penuh gitu, apa nih yang harus dilakukan supaya nggak mampet gitu, kita sendiri nggak stres.
nomor satu ada setting boundaries. Jadi setting boundaries buat diri kita dengan klien kita, misalnya batasan waktu WA bagi kita sendiri. Maksudnya batasan waktu membalas bagi klien. Kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa. Batasan waktu bagi diri kita sendiri. Misalnya kita mungkin jadinya seperti kasus Coach Evelyn malah harus meluangkan waktu untuk dirinya sendiri dan keluarga, me time kasarannya gitu. Mungkin me time-nya itu harus diluangkan kalau memang itu tidak bisa dilakukan begitu saja karena banyak banget klien-kliennya yang bertanya gitu. Jadi boundaries dan batasan waktu itu sangat-sangat penting sih, terutama dengan coach yang memang volume kliennya banyak begitu. Terus berikutnya sih mungkin kalau memang sudah sangat-sangat bottleneck, memang pada akhirnya kita sebagai coach juga harus sadar kita nggak bisa membantu semua orang gitu. Jadi kita sebagai coach juga harus sadar kira-kira kita punya target atau kita punya batasan atasnya, misalnya berapa klien yang bisa kita handle gitu. Misalnya online klien udah 20, 30, itu sustainable nggak buat 6 bulan ke depan kayak gitu. Bukan hanya secara finansial tapi juga secara mental health kasarannya begitu. Apakah itu sustainable buat kamu, buat keluarga kamu gitu. Jadi kalau enggak ya mungkin perlu dikurangin atau mungkin perlu dipindah tugaskan. Jadi hal-hal kayak gitu bisa perlu menjadi pertimbangan sih, terutama buat coach seperti kita kayak gitu. Mungkin kalau ada yang mau nambahin tentang hal kayak gitu, silakan. Mungkin banyak yang lebih banyak pengalamannya juga di sini. Begitu. Thank you Coach Divya. Ada lagi mungkin yang mau nambahin? Tadi it's a good share. Jadi buat teman-teman mungkin benar-benar bisa dicatat gitu ya. Kita semua harus punya boundaries gitu ya. Mungkin kalau aku di belakangan ini agak susah ada boundaries karena ada tugas, ada produk baru dari tim yang harus controlling mereka sampai chat mereka sampai mereka mau tidur. Jadi mau nggak mau harus kayak mau nggak mau harus pantengin handphone gitu ya. Hari ini makan apa dari pagi, siang, sampai malam. Apa yang nanyain, jadi ya mau nggak mau gitu ya. Cuman it's a good thing bahwa kita memang harus set boundaries sih. Memang ya nggak selalu kita harus pantengin handphone karena masih ada klien offline gitu ya. Jadi bisa ditambahkan sebagai take notes buat teman-teman semuanya. So, semoga share-nya berguna buat kita semua di sini ya. Mana tahu ada yang masih mau sharing atau masih ada yang mau kasih wejangan. Boleh. Boleh banget gitu. Kenapa, Coach? Ekspektasi buat kitanya. Mhm. I mean, sebelum dulu gue punya klien gitu ya, mau pull up tiap hari juga nggak apa-apa ya, nggak DOMS nggak apa gitu ya, bodo amat gitu. Habis ngajar, astaga, DOMS-nya cepet banget ya. Ya udah sama ekspektasi aja ya gitu sih. Dan ini kebetulan coach gue juga ngalamin kayaknya deadlift gue berkurang deh sejak ngajar. Ya iya gimana? Beban hidup lo nambah, beban deadlift lo kurang gitu kan. Kok benar gitu. Iya. Oke. Paling ini sih, ini mungkin gue juga jadi belajar sama klien gitu ya. Kalau ya mungkin, aduh gila ya hidup gue berat banget gitu ya. Mungkin karena klien yang gue handle hidupnya lebih berat, jadi ya jadi nggak berasa berat-berat banget. Ada gitu, ada gue handle klien anak sekolah, itu hidupnya dari jam 4:30 pagi sampai jam 6:30 malam. Makanya ya udah deh hidupnya lebih malang. Ya udah, gue yang oke, it's not that bad gitu. Gitu. Ya memang Bisa latihnya gitu. challenging karena baru bisa latihan dari jam 7 malam atau jam 8 malam. Wow. Tuh. Tapi ya melihat hidup dia yang kayak gitu, Nice one. ya.
Ya sudah itu aja. Oh, dari Coach Tina nih, kalau saya buat latihan memposisikan diri jadi klien sendiri, jadi kasih waktu buat diri sendiri dulu, boleh. Boleh juga ya kita spare time-nya tuh dikasih waktu sedikit untuk diri kita sendiri dulu gitu ya. Sisanya kita baru diisi yang lain ya. Sama dengan halnya kita dengan time management sebenarnya ya, dengan prioritas. Kira-kira apa yang perlu diprioritaskan dulu, kira-kira kapan kita butuh waktu. Mungkin bisa seperti Coach Gita gitu ya. Mungkin nggak dalam seminggu sehari, tapi mungkin dalam sebulan sehari kita keluar jalan atau mungkin cari waktu untuk ketemu sama orang-orang baru atau mungkin cari tempat baru meskipun seminimal cari restoran baru mungkin gitu ya. Jadi bisa jadi salah satu cara untuk me time ya kalau kita bilang. Alright, ada lagi mungkin yang mau disampaikan yang belum sempat open mic? Mungkin ini ya, apa, kita kan butuh supporting system kan. Aku nggak tahu nih kalau teman-teman di sini yang freelance apakah punya supporting system. Kalau di sini kan aku misalnya udah burn out segala macam, ya tinggal jerit-jerit ke Adel, mama, gitu kan, samsak tinju gitu. Ya carilah Siap supporting mendengar. system sih. Tuh mau siapapun itu. Iya. Karena psikolog Aku juga butuh psikolog. betul. Oh iya, Betul. ini penting nih. Aku pengen sharing sesuatu nih. Yang ini nih. Baru kepikiran ngomong psikolog, aku baru kepikiran. Jadi mungkin nanti Ika nambahin juga ya, karena nih Ika kan juga dari background psikologi. Jadi aku sendiri pribadi itu rutin ke psikolog karena aku jujur aja aku belum pernah ngetes. Tapi ada kecenderungan dari psikologku udah 2 ya, yang ngomong 2 apa 3 yang pernah pergi. Aku punya kecenderungan bipolar disorder. Jadi sometimes bipolar disorder itu luar biasa enaknya. Karena mungkin nanti Ika cerita ya bipolar disorder itu seperti apa. Kalau misalnya lagi posisi high banget, aku bisa mata melek kayak begini dari jam 3 pagi. Melek langsung. Ide langsung masuk semua ke otak. Bruk, jebret, jebret, jebret. Dan itu tuh rasanya kepala kayak mau kesetrum rasanya di sini gitu. Dan itu kalau aku nggak keluarin, I just cannot sleep. Aku langsung mungkin Dibia mau nambahin juga karena nanti Dibia nambahin ya karena kita pernah sharingnya dulu ya Dip yang ini ya Dip ya soal kayak gini. Saat dimana aku lagi high banget itu bisa keluar terus idenya nggak berhenti terusan melihat sesuatu dari sudut pandang lain kayaknya ini tuh nggak berhenti ada aja yang di kepala. Tapi nah saat itu aku nggak tahu loh, aku nggak tahu kalau misalnya itu tuh perlu di manage. Karena biasanya dulu pas awal aku biarin aja itu keluar. Sampai pada akhirnya aku masuk ke depresif momentnya, down-nya. Bisa sampai kayak seminggu rasanya kayak aduh mau ngajar males. Mau ngomong aja males, mau keluar kamar aja males. Cuma I feel really down, langsung ngerasa I am not enough, ini keluar semuanya. Nah, itu jujur aja saat itu aku nggak ngerti what was wrong with me. Kayak aku bisa begini ya, kayak tiba-tiba banyak ide, tiba-tiba down, depresi banget karena aku nggak tahu tuh tentang bipolar disorder gitu. Jadi yang pengen sharing teman-teman di sini, aku mungkin pengen Ika lebih ngomong gitu loh kayak apa sih signs yang sebenarnya tuh kita perlu waspadai sebenarnya. What are the signs that we should be I know hati-hati gitu kalau it might happen bukan bipolar disorder ya tapi kayak udah pas lagi udah mau burn out-nya itu loh sampai akhirnya bener-bener enek gitu loh mau buka apapun udah enek duluan gitu kan itu kan berarti kan udah burn out ya apa sih kayak kan nggak perlu sakit dulu nggak perlu nggak enak badan dulu apa sih kayak kira-kira yang sainsnya bisa Ika ituin kurang lebih. Oke. Aku baru tahu loh, Coach Adel. Oh really? Alright. I have a mild bipolar disorder. Aku Yes, baru I do. tahu. But it's a good thing sih sebenarnya salah satu alasan ya. Aku sebagai istilahnya orang yang kepengen banget menyuarakan tentang mental health gitu ya.
Itu tuh kepengen banget kayaknya tuh minta teman-teman atau siapapun itu di sekitar aku untuk kayak cobalah datang konseling segala macam gitu kan, ngobrol setidaknya kalau kita bilang buang sampah ya misalnya, kayak keluarin semuanya gitu ya, supaya kita tuh nggak stres segala macam gini gitu. Karena balik lagi, kadang banyak orang yang terbiasa dengan rutinitas, itu kadang kita tuh nggak sadar bahwa badan kita tuh butuh istirahat. Istilahnya nggak ada sign sama sekali yang kita itu muncul kayak tadi. Even kita nggak ngerasa sakit gitu ya, saya sakit dalam artian jatuh sakit, mau itu cuma sekedar pilek lah atau mau batuk atau cuma sekedar meriang doang, bisa aja enggak gitu ya. Ada beberapa orang yang saking terbiasanya juga gitu, sakit pun kayak ya udah dihajar aja gitu, kayak jalan-jalan aja gitu, nggak mempedulikan diri kita sendiri bahwa badan itu udah minta istirahat loh, dia udah capek istilahnya kayak gitu. Nah biasanya yang paling kelihatan adalah satu itu kadang, dan cukup kalau aku lihat dari orang-orang yang suka ngobrol gitu ya soal klien-klien kalau cerita, itu hal pertama adalah dari kualitas tidur. Biasanya orang-orang yang punya istilahnya tuh body sign-nya tuh biasanya dari kualitas tidurnya. Ada beberapa orang yang terkadang eh, tidurnya tuh nggak nyenyak, jadi kayak gampang dibangunin kalau kita bilang ya, dengar pintu kebuka gitu bangun, dengar apa bunyi aja gitu langsung udah kayak alert lagi gitu, badan udah bangun lagi. Ada beberapa orang yang bisa kelihatan dari kualitas tidur di situ, either dia bangunnya itu gampang bangun gitu ya, atau bahkan ada yang eh, kelihatannya dari sama dengan kualitas tidur, tapi dia tuh tidur nyenyak-nyenyak aja, tapi kalau bangun nggak pernah seger. Bangun tuh kayak tetap aja capek gitu ya. Bangun tuh kayak tetap aja udah kayak, aduh lemes badan, padahal tidur gitu. Istilahnya jam 10 bangun jam 6 pagi, ya cukup kan 6-7 jam tidur gitu. Tapi setiap kali bangun tuh kayak ngerasa, kok tetap capek ya, kok tetap nggak enak gitu. Nah biasanya ngaruhnya kemana? Yang kedua, dari mood yang biasanya kelihatan. Mood swing kalau kita bilang ya. Jadi mood swing itu bukan karena kita, kalau cewek-cewek bukan karena PMS juga, tapi karena dari badan tuh sebenarnya juga udah minta kita tuh istirahat. Kayak misalkan mood swing sama, let's say, uh, aku tipikal orang yang bawel, demen banget ngomong gitu ya. Tapi ada kalanya tuh kayak sama kayak Coach Adel mungkin ya, kok males ya mau ngomong, kayak udah capek gitu, kayak pengennya tuh diem aja gitu. Nah, kadang perlu kita cari juga gitu hal yang kayak aku bilang, yang bisa sering kita lakuin tapi jadi enggak gitu sama sekali gitu ya. Istilahnya kita bawel terus tiba-tiba kita nggak pengen ngomong gitu ya. Misalkan kita demen nonton atau main game gitu, terus kayak tiba-tiba kayak oh, udahlah udah males gak usah deh sama sekali kayak gitu. Jadi itu biasanya kalau kita bilang tuh leisure time. Jadi ada leisure, ada waktu di mana kita tuh bisa enjoy the time, kayak nggak ada pressure di apapun di dalam diri kita gitu. Nah biasanya kalau kita udah nggak punya waktu itu tuh, even cuma 10-15 menit dalam satu hari untuk berasa kayak enjoy gitu ya, kayak ngerasa nyaman dengan diri kita, biasanya tuh juga bisa jadi tanda-tanda kayaknya badan ini tuh juga udah capek karena kita udah nggak merasa enjoy. Kayak misalkan kayak mungkin Coach Adel bilang ngajar udah capek, kayak ngerasa aduh kok lagi males banget ya ngajar kayak gitu, atau mungkin belajar kayak lagi mau ambil sertifikasi tuh kayak lihat buku kok males ya buka bukunya, kayak udah biarin aja deh besok aja gitu ya. udah udah kayak nanti aja lah, masih bisa lah, waktunya masih banyak kayak gitu. Jadi biasanya banyak hal yang bisa terjadi, atau yang paling sering terjadi adalah kita tuh denial ya kalau kita bilang. Jadi kita denial bahwa badan kita udah capek, makanya nggak kelihatan gitu ya, nggak berasa bahwa kita tuh udah mulai down, udah mulai stres gitu ya. Biasanya kelihatan dari banyak kerjaan gitu ya, numpuk seharian gitu, tapi kita ngerasa kayak kok kita bisa lah seharian, bisa lah semua dikerjain segala macam gitu. Jadi kita dinilai bahwa sebenarnya ada batasannya kita gitu ya. Kalau tadi Coach Tibia bilang kayak udah bottom up sebenarnya, cuman ternyata udah mentok nih, tapi karena kita deny itu mentok gitu ya, jadi kayak nggak berasa apa-apa, kayak berasa ya udah nggak apa-apa, jalanin aja rutinitasnya gitu ya. Ada itu tadi, kita nggak pernah punya waktu untuk diri kita sendiri, jadinya hilang kayak gitu. Nah biasanya yang cukup dalam artian perlu dilihat atau perlu diperhatikan adalah satu, kalau tadi aku bilangnya dari kualitas tidur, kedua itu dari
moodnya. Kalau misalkan biasanya paling gampang ya kelihatan bangun pagi itu kita ngerasa seger nggak sih? Moodnya lagi bagus atau enggak. Tapi kalau misalkan kita bangun aja udah capek, moodnya itu udah jelek segala macam, aku bilang cari waktu satu ya selip-selip sedikit 10-15 menit untuk atur nafas, kayak kita bilang ya breathing exercise kayak gitu tuh sebenarnya juga perlu kita lakukan gitu untuk calm down semuanya. Nggak perlu sampai meditasi ya, karena meditasi itu cukup susah, nggak semua orang bisa ke sana, tapi kosongin pikiran segala macam, nurunin semuanya itu kita perlu lakuin itu, karena jujur itu juga bisa membantu kita untuk nge-refresh semuanya. Kita mungkin bisa ngajar lebih lebih segar gitu ya, lebih fokus gitu ya, karena kadang tanpa kita sadari mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ngalamin kayak ngajar tuh jadi nggak fokus gitu ya, kayak udah ngajar harusnya nyuruh dia misalkan ya lakukan gerakan bird dog terus kayak salah sebut jadinya dead bug. Bisa jadi ya kan, itu karena kita nggak tahu gitu, kita nulisnya di chart kayak nulisnya kita habisnya terakhir suruh dia bird dog, muncul-muncul terakhir dia dead bug ternyata, karena di otak tuh udah kayak saking penuhnya gitu ya, udah keselip-selip sama program yang lain, teman-teman yang lain, jadinya udah masuk. Nah, itu juga bisa jadi salah satu alert juga sih bahwa sebenarnya kita udah mulai capek kayak gitu. Gitu yang mungkin bisa aku sharing yang menurut aku sih cukup bisa relate dengan keseharian kita as a coach. Alright. Diberikan beberapa tipsnya. Sama-sama. Semoga bermanfaat gitu ya buat teman-teman. Jadi bener, jangan sampai lupa. Oke. Ada lagi mungkin yang mau share atau ada yang mau disampaikan? Kak, ada dari Kak Sony. Mana Selain nih? keluarga yang jadi support system saya itu squat rack, power bar, Kalibata plate, kettlebell. Waduh. Wah, ini menarik juga nih. Nah, me time kalau olahraga gimana? Nah, tuh, itu dia. Kalau me time olahraga gimana? Itu juga topik yang menarik tuh. Betul. Nah, kalau mungkin ada yang bisa share kalau me time olahraga, ada beberapa sih orang yang me time tuh olahraga. Cuman terkadang balik lagi ya, terkadang kita nggak. Aku ambil contoh paling simpel adalah suami aku. Dia bilang pulang aku harus olahraga gitu. Olahraga tuh me time aku. Tapi ujung-ujungnya karena dia sebenarnya nggak sadar bahwa dia tuh capek ya, capek dalam artian seharian tuh udah meeting terus keluar sana sini. At the end ya udahlah olahraga begitu banget. Ya sakit pulang sakit ya, di sini sakit gitu kayak lah kenapa gitu, padahal aku ngangkat gak berat segala macam ya, memang badannya udah capek gitu, badannya butuh istirahat, tapi sebenarnya tetap angkat lah bar itu berat-berat, ujung-ujungnya pulang encok gitu kan, kayak ya nambahin nambahin kerjaan jadinya. Karena bisa aja gitu terjadi kayak ya maunya me time, katanya olahraga itu buat kita tuh me time, tapi kita juga harus tahu kalau memang di hari itu kita lagi capek seharian, janganlah kasih program berat-berat ke diri kita gitu ya. Yoga aja, yoga aja, mobility aja mungkin ya, atau kayak cuman stretching aja gitu udah olahraga gitu. Jadi olahraga memang sih gak harus itu istilahnya kayak angkat beban berat-berat gitu ya, nggak harus yang kayak kita tuh ke gym, tapi as simple as kita duduk stretching, do a mobility, itu udah bisa jadi sebagai me time gitu. Ada lagi mungkin, tapi boleh loh kalau dijadikan me time olahraga, it's a good thing sebenarnya, karena kan kita butuh ya, tetap harus butuh bergerak dan butuh berolahraga. Cuman ya itu jangan sampai jadinya nambah kerjaan. Ya jadi cedera gitu kan, harus dikompres lagi, penguatan lagi, sama aja bohong. Jadi panjang gitu kan, harusnya bisa jadi me time jadi makin menyengsarakan karena jadi susah jalan mungkin karena sakit gitu ya. Jadi kita harus tetap tahu batasan, tetap harus tahu kayak oke, hari ini karena udah terlalu capek latihannya segini aja, jangan banyak-banyak gitu ya. Jangan, kalau orang-orang lifter mungkin akan bilang ego lifting ya, saking egonya mau nge-lift tetap, maunya me time kalau bisa tetap ya. Biasanya ngangkat 50, harus hari ini tuh ngangkat 50, jangan sampai kayak gitu. Jadi tetap kita dengerin badan sih, kalau memang sudah capek ya kita
istilahnya mendengarkan badan kita untuk ya udah nggak apa-apa hari ini nggak latihan berat di rumah aja mungkin gitu. Jadi itu penting banget sih kita buat aware sama diri kita sendiri gitu. Wih, Alright, makasih. Tapi memang ya olahraga itu sama-sama. penting bisa dikategorikan sebagai me time juga ya, karena intinya adalah sebagai pelatih kebugaran, ya kita kalau misalnya emang bisa sempetin latihan ya kita latihan lah, ya gitu ya. Betul, Jadi me time-nya betul banget. diartikannya sebagai waktu yang diberikan sama diri sendiri, bukan sebagai leisure time gitu ya, Kak ya. Yes, Lebih ya. Baik, biar jangan salah betul. Gabra. Oke, ada yang mau... Trisha udah on nih. Halo Coach Trisha. Halo Dia sudah Coach. on. Halo, selamat datang ke Halo. rumah 8020. Baru lihat. Oke, mungkin Ika finish up Yes. dulu mungkin. Mhm. Nanti mungkin at the end, mungkin kasih konklusi dulu Ika gimana? So, yes, the conclusion yang terpenting aku bagi 3 ya. Yang pertama, ini semua tentang diri kita semua ya. Tapi yang pertama, be aware with yourself. Jadi aware lah sama badan kita masing-masing gitu. Sign apapun itu yang muncul, either itu sesuatu yang aneh atau yang sering muncul tiba-tiba, bahkan itu bisa jadi sign dari badan kita sendiri gitu. Kita harus aware. Yang kedua adalah make a time for yourself gitu. Bikin waktu, selipin waktu untuk diri kita sendiri, apapun itu, mau kayak tadi misalkan mengulang, pengen baca buku, olahraga, atau apapun itu, make a time for yourself gitu. Jangan sampai kita kasih waktu banyak buat orang lain, tapi kita lupa buat bikin diri kita itu terpenuhi, istilahnya kayak gitu. Dan yang terakhir, seperti tagline-nya gitu ya, jangan pernah takut kita dibilang selfish. Karena kita butuh, kita juga butuh mengeluarkan itu gitu ya. Karena kalau kita nggak keluarin, ya yang ada itu. Jadi kita ngerasa kayak, ya udahlah buat yang lain aja, nggak apa-apa deh. Karena kita nggak selfish dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak punya selfish, kadang kita jadi lupa dengan waktu yang akhirnya ya udah dibagi ke semua orang, kitanya sendiri nggak dapet. Kayak gitu. That's it for today. So that's the conclusion buat malam hari ini. Udah banyak banget sharing dari teman-teman semua. Thank you so much. Banyak banget yang bisa kita ambil mulai dari sharing-sharing coach-coach yang punya pengalaman banyak tentang how to make a time, bagi waktu, segala macam dengan kesibukan kita semuanya. Alright, thank you so much. Kita foto dulu kali ya. Mumpung pada bisa open cam. Bener tuh. Pas banget. Mumpung Teman-teman pas kalau bisa bisa buka on cam semua. yuk. Iya, Kita on mumpung cam, pas terus lagi bisa kita on cam, foto kita bisa dulu. foto. Nanti kita bagikan nih ya fotonya. Oke. So, 3, 2, 1, say cheese. Oke, mantap. Alright. Udah, sekali cukup? Ada yang mau 2 kali? Kali cukup, Udah ya? gak apa-apa. Udah dapet kan, tapi yang penting gak ada yang lagi nge-freeze ya. Yes, oke. So, aku tutup dulu ya Ika ya. Jadi, thank you banget Ika. Ika ini adalah salah satu tim coaches kami di 8020 Project. She's one of our newest skill coaches di dalam 8020. Nah, thank you Ika udah sharing. Dan aku sekalian announce aja, tadi udah sempat di-announce sama Coach Nana alias Coach Mimin Mama. Coach Makmin. Coach Makmin Nana. Jadi kalau misalnya teman-teman semua di sini ingin melakukan sharing session seperti ini gitu dari topik-topik yang mungkin I really want to bring this topic up gitu, atau mungkin aku ada kasus nih coach, kasus sama klienku ingin dibawa ke rumah 8020, kami menyediakan platformnya ya teman-teman. Jadi siapapun yang ingin melakukan sharing session bisa langsung DM ke Coach Nana nanti biar bisa di-guiding sama Coach Nana untuk sharing sessionnya seperti apa. Jadi teman-teman, kadang kan kita kan suka bawel ya gitu. Kita ngadain rumah 8020 aja karena kebetulan kita nih yang di sini nih bawel gitu ya kan. Bawel soal
pengen dikeluarin gitu dari kepala biar nggak, kalau aku pribadi nggak gerjet-gerjet. Kalau di Bia itu namanya apa? Dip, kamu namainnya apa, Dip? What do you call? Brain apa tuh?